Betulkah gurun adalah Lombok? Teka-teki tentang daerah yang bernama Gurun sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan. Ada yang meyakini Gurun adalah sebutan untuk Lombok, namun ada pula pendapat yang menolaknya. Semua itu berawal dari sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada pada tahun 1336 Masehi. Sumpah itu dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Gajah Mada sendiri adalah Mahapatih Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Sumpah itu berbunyi, lamun huwus kalah Nuswantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, isun amukti palapa. Artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Setelah mengucapkan sumpahnya, Gajah Mada berusaha merealisasikan sumpahnya itu dengan ekspedisi ke berbagai wilayah di Nusantara. Slamet Muljana dalam buku Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit menafsirkan Gurun sebagai Lombok, sedangkan beberapa ahli sejarah dari Universitas Udayana Bali seperti Profesor Iwayan Ardika MA menyebut Gurun adalah Nusa Penida. Hal itu ia dasarkan pada isi prasasti Blanjong. Jika mengacu pada penafsiran Slamet Muljana, tentu kita akan bertanya, di manakah letak Gurun itu dan seberapa pentingkah Gurun pada masa itu, sehingga mesti harus ditaklukkan. Memori kolektif orang Sasak tidak mengenal kata Gurun, dan di beberapa literatur tua Lombok pun tidak ditemukan kata Gurun. Artinya apa? Klaim Lombok sebagai Gurun patut disangsikan. Hanya saja, di ujung timur Pulau Lombok, tepatnya di Desa Poh Gading Timur, ditemukan sebuah wilayah yang bernama Gegurun. Apakah ini Gurun yang dimaksud? Entahlah, sepertinya butuh penelitian lanjutan. Sedangkan, jika mengacu pada pendapat Profesor Iwayan Ardika MA yang menyebut Gurun adalah Nusa Penida, maka pendapat itu juga mesti harus diverifikasi lagi. Karena paling tidak, catatan tentang kebesaran Nusa Penida mestinya harus ada pada literatur Bali. Namun kenyataannya, Gurun atau katakanlah Nusa Penida tidak begitu populer sebagai sebuah pusat peradaban yang mesti dikuasai oleh Majapahit. Pendapat yang cukup masuk akal dan punya landasan kuat tentang Gurun datang dari Sri Wintala Ahmad. Dalam bukunya yang berjudul Hitam Putih Mahapatih Gajah Mada, Gurun sebetulnya adalah sebuah pulau di sebelah timur Maluku, namanya Gorom. Disebutkan, Gorom mempunyai tanah yang subur dan terkenal sebagai daerah persinggahan dan lalu lintas perdagangan dengan pulau-pulau lain. Wilayah ini juga dikenal sebagai penghasil cengkeh, pala, kopra, serta hasil laut. Pusat-pusat niaga di Gurun merupakan salah satu jaringan perdagangan interregional yang menghubungkan dengan wilayah lainnya di wilayah Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Papua, bahkan ke bagian Asia Tenggara. Kepulauan Maluku sebagai pusat produksi rempah-rempah terutama cengkeh dan pala pada masanya menjadi tujuan utama pedagang-pedagang Arab dan Cina. Atas dasar itulah, sangat wajar jika Gajah Mada melirik Gurun untuk ditaklukkan. Kalau sahabat Infonusa punya pendapat sendiri tidak mengenai Gurun? Kalau punya, tulis di kolom komentar ya.